Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahaditsan nabiyil mustafa fil ihtida'i mitlan nujum. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasuluhu alladzi a'tahu asrarul ulum. Wassalatu wassalamu ala afdhali khalqihi Muhammadinil mab'uthi bil mu'jizat wa ala alihi maswabihid dilalat wa sahbihi anjumil hidayat. Amma ba'du, faya hadratal muhtaramin, para kiai, para guru, para ustadz, khususnya sepuh dan kesepuhan kita semua, ketua pengajian serta reng-rengannya yang saya hormatkan, aparatur pemerintah, Bapak Camat atau yang mewakilinya, Bapak Desa, Kepala Desa yang dan jajarannya yang saya harapkan, naona hadirin jamaah pengajian yang saya cintakan, tak lupa panitia setempat pengajian ini dan pengatur acara serta seluruh warga masyarakat mushola ini yang saya terima kasihkan. Bapak-bapak hadirin jamaah pengajian, pada kesempatan kali ini saya di Papancenan. Pondok itu banyak untuk membacakan kitab hadis Riyadhus Shalihin ini, padahal abdi rumangsa sepi tina pangawaruh, jauh tina kabisa, miskin ilmu, miskin pengalaman. Ya kerja acara Sunda ya, ulah disengserikan. Matake nyuhunkeun bantosanana ka para guru, para kiai, bilih dina pambacaanana, bahwa bilih dina surahanana jauh tina dipimaksud ku ki musannif atau ku Kanjeng Nabi selaku sahibul hadis. Mangga urang kawitan bae kalahan maoskeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Babut taglidzi fi tahrimis sihri, utawi iki kubab nerangaken ngabetaken fi tahrimis sihri. Kita nu kaduan can. Nu di luhur ada can. Nu kaduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Usama radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan saking sahabat Usama radhiyallahu anhu anin Nabi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawu sapa Kanjeng Nabi, idza sami'tum indal malikane ngrungu sapa sira kabeh at-ta'una ing pagebluk corona bi ardin ing dalam siji bumi, fala tadkhuluha maka aja mancing sira kabeh ing ard. Kemudian wa idza waqa'a ing dalam nalikane tumiba ta'un bi ardin ing dalam suci bumi, wa antum halai utawi sira kabeh iku fiha tetep ing dalam ard, fala takhruju maka aja metu sira kabeh minha saking ard. Mutafakun aiha aihuwa aihada mutafakun alaih. Dari hadis ini bapak-bapak kita tahu bahwa konsep pemerintah untuk diberlakukannya isolasi, lockdown itu sebenarnya ada dasar hukumnya.
Jadi ulah sok nyalakan pemerintah kalau bener pinter, ya mapang pinter-pinter nak sok nyalakan beno aya, ulah sok gitu. Ketentuannya begini, idza sami'tum at-ta'un bi ardin fala tadkhuluha. Ketika ada wabah penyakit pagebluk ada di satu tempat, di satu bumi daerah, maka ketentuannya kita tidak boleh masuk ke daerah itu, nggak boleh. Itu satu. Jadi umpamanya di Indonesia, maka temenang lah nerima kunjungan dari luar umpamanya, atau Jakarta lah, Jakarta, maka orang dari Lebak ulah kaditu, Jakarta kerame zona merah, orang masuk kaditu haram hukumnya itu ulah. Kemudian umpamana wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha, umpamana orang aya di Lebak ya, Lebak ke zona merah, fala takhruju minha, maka orang oke ulah keluar di Lebak. Jadi sudah tepat gitu, sudah benar adanya isolasi, lockdown itu udah benar, udah sesuai dengan ajaran. Jadi ceritanya gini, kenapa di zaman Umar itu sudah ada yang seperti kemarin diceritakan itu, dijelaskan. Sudah ada ketentuan yang namanya karantina. Karantina sekian hari gitu ya. Yang namanya virus, penyakit itu dia akan berkembang pada kondisi yang panas dan dia akan mati pada kondisi yang dingin. Kemudian virus itu dia tidak akan menyebar kalau virus itu didiamkan, dalam arti tidak diberi asupan makanan lah. Dengan cara apa? Yaitu di karantina itu. Makanya kita diberlakukan karantina berapa hari itu ya. Itu dalam rangka supaya virus itu mati, tidak ada perkembangan, tidak ada asupan gizi. Jadi waktu itu karena tidak ada yang namanya kendaraan zaman dulu ya. Zaman dulu transportasi susah. Itu untuk nyampe ke satu tempat dari tempat yang lain itu butuh waktu. Butuh waktu. Maka waktu yang dicapai, waktu yang diperlukan untuk mencapai daerah itu bisa sampai 3 hari. Nah, waktu perjalanan itu cukup untuk membuat virus itu mati. Maka diberlakukanlah karantina seperti yang kita sekarang itu. Jadi kalau ada kita dari mana, kemudian kita masuk, jangan kemana-mana dulu, di karantina di rumah, nggak boleh keluar. Itu dalam rangka supaya virusnya mati. Nah, dalam zaman dulu matinya virus itu di perjalanan itu. Jadi 3 hari itu sebenarnya konsep zaman dulu ketika orang akan menyampai satu daerah dalam waktu berapa hari gitu untuk matinya virus, sehingga ketika nyampe di daerah itu kondisinya sudah steril, aman, sudah hilang penyakitnya. Jadi hadis ini sekali lagi itu terkait dengan konsep lockdown. Lanjutnya, bab taglid fi tahrimi sihri, utawi iki ku bab nengaken ngebotaken fi tahrimi ing dalam ngaremaken, fi tahrimi sihri ing dalam ngaremaken sihir. Qala Allah Ta'ala, dawu sapa Allah Ta'ala, wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nas as-sihr. Wa ma kafara, orang lakoni kafir, orang lakoni sihir sapa Sulaiman, Nabi Sulaiman, walakinna syayatin, tetapi ne piro-piro setan iku kafaru pada ngelakoni kafir atau sihir sapa setan. Yu'allimuna haleng ngajaraken sapa setan annasa ing manusa as-sihra ing sihir. Al-ayah. Bab ini menjelaskan tentang sihir. Jadi saya akan berbicara tentang sihir. Sihir itu secara makna artinya sahiro yasharu sihro. Arti lapatna eta tipu daya atau
mempesona. Makanya lamun aya kata-katamu menyihirku, itu maksudnya ya kata-katamu membuatku terpesona, atau wajahmu menyihirku, wajahmu membuat aku terpesona. Dari kata sahiro yasharu sihron, karena secara lafaz, secara etimologi itu artinya tipu daya, sesuatu yang bukan tipu daya, itu sesuatu yang bukan aslinya lah. Kemudian kita kenal ada istilah teluh, santet, gitu ya. Nanti guna-guna, nanti pelet, jampi-jampi, mantra, nanya, sulap. Eta sihir tak lain. Kita lihat makna istilahnya ya, pengertian definitif secara istilahnya. Banyak pengertian dari para ulama untuk pengertian sihir ini. Kita lihat di tafsirannya, di syarahnya, amrun khariqun lil adah mumkinul mu'aradhah bih yahdutsu an aqwalin wa a'malin wa makhsusatin, yaitu sesuatu yang yang khariqul adah gitu, kemudian berpotensi kontradiktif. Jadi maksudnya itu tidak tidak sesuai dengan kenyataan. Manehna nu ditojos mah boneka umpamana gitu, padahal nu dimaksud adalah orang lain. Itu maksudnya mumkinul mu'aradhah ya. Yahdutu an aqwalin wa a'malin maksusatin, yang terjadi, yang timbul dari aqwalin wa amalin. Aqwalin itu ya mantra-mantra, jampi-jampi, nanti ya guna-guna, kumat kamit. Wa amalin ya gerakan-gerakan, yaitu contohnya aya boneka colok, nu dicolok bonekana tapi nukna jalma eta pelet ya gitu. Tapi mohon gitu, eta maksudnya ya hadutan aqwalin wa amalin. Banyak prakteknya. Yang jelas begini, menurut ada pengertian lain dari Syekh Shawi, Imam Shawi. Qaulun mu'allafun yu'adzamu bihi ghairullah, kemudian tunsabu lahul maqadir, mantra-mantra lah, ucapan-ucapan yang disusun, di mana mantra itu isinya adalah mengucapkan atau memuja selain Allah lah gitu, yu'adzamu bihi ghairullah. Karena memang sihir itu biasanya pertama dipelajarinya itu, jadi di definisi lain, pengertian lain, sihir itu adalah satu tindakan kesepakatan antara tukang sihir dan setan. Dengan ketentuan apa? Si tukang sihir itu harus mematuhi setan untuk melakukan yang diperintahnya lah, yang umpamanya bisa sampai harus menyembah dia, sujud kepada dia, atau melakukan keharaman-haraman. Jadi umpamanya gini, setan harus memerintahkan kepada si tukang sihir itu, kalau kamu pengen punya sihir, kamu harus nulis ayat Al-Quran dengan darah haid, bahkan dengan kotoran, bahkan harus nulis di bawah ini nih, telapak kaki diinjak-injak. Kadang prakteknya itu, belajarnya itu Quran diinjak, itu kan keharaman semua. Itu syarat yang diajukan setan. Tapi dengan ketentuan setan juga akan memenuhi setiap permintaan dia. Itu sihir. Jadi sihir itu tidak ada yang asli, hampir tidak semuanya tidak asli. Bahwa ada kerjasama antara manusia, tukang sihir itu dengan setan. Dengan ketentuan itu tadi, ada patuhan dari manusia dan pemenuhan dari setan atas apa yang diinginkan oleh si tukang sihir itu. Dan maksud yang
inginkan dari sihir itu rata-rata untuk yang menyakiti, melukai. Tuh. Nah, sekarang begini. Di sini dijelaskan babu taglid fi tahrimis sihri. Bab memberatkan hukum haramnya sihir. Pertanyaannya, apakah hukum sihir itu cuman ini satu-satunya? Cuman haram? Kita lihat, kita uji. Untuk menghukumi sesuatu dalam kitab Waraqat itu kita harus tahu. Wa min syartil hukmi ayyakuna mithlal illah fil itsbat wan nafi atau fil nafi wal itsbat. Matake ustad kayak kudu pinter ya. Kudu pinter usul fikih nah. Lamun teu urang kudu loba macana. Kan orang menjadi tempatnya orang bertanya, orang awam bertanya. Jadi ulah asal bae gitu. Kudu pinter usul fikihna, kudu pinter lamun teu loba macana. Karena di sini cuma disebutkan tahrimis sihri cuma satu doang, hukum sihir itu. Lalu akhirnya sihir haram kan gitu. Eta ku Ustaz Maulana gitu bae. Karena macana hiji doang. Atau kafir kan gitu. Ulah gitu guys. Hukum itu kita menghukumi sesuatu itu harus berdasarkan illah. Wa min syartil hukmi ayyakuna mithlal illah bil itsbat wan nafi wal itsbat. Bin nafi wal itsbat. Kita menghukumi sesuatu itu kita harus berdasarkan illah, bahwa hukum itu ada, terjadi, disebutkan itu karena memang ada ilat yang menimbulkannya. Ilat itu al-jalibah lil hukmi bimunasabatiha lahu gitu. Bimunasabatiha lahu. Ilat itu adalah sesuatu yang menimbulkan hukum itu. Ya tentunya harus ada ketentuan, ada kesamaan lah gitu. Nah, sekarang sihir itu disebutkan oleh Imam Nawawi taglid fit tahrim. Hukumnya sangat haram. Apakah itu satu-satunya? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Di sini disebutkan wama kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Yang dimaksud arti lafadznya gini. Nabi Sulaiman itu tidak melakukan kekafiran. Yang melakukan kekafiran itu setan. Apa? Dia mengajarkan sihir kepada manusia. Yang dimaksud adalah Nabi Sulaiman itu tidak melakukan sihir. Yang melakukan sihir itu adalah setan. Dia mengajarkan sihir kepada manusia. Di zaman Nabi Sulaiman, sihir itu dianggap tindakan kafir. Sesuatu, ya kafirlah kekafiran. Itu di syariatnya Nabi Sulaiman. Di syariat kita tidak. Berarti ulah asal-asal ngukumi. Saya tidak akan ngomong tanpa dalil supaya saya tidak dikatakan ngaco. Di kitab Sawi itu dijelaskan begini. Wa amma fi syar'ina fa fihi tafsilun. Dalam syariat kita hukum sihir itu ada ditafsil, ada 4. Wa amma fa in ya'taqada sihhatahu wa annahu yu'athiru bi nafsihi fa huwa kufrun. Lamun orang nekatkeun sihir itu sah lah gitu. Boleh. Karena secara umum sihir itu dipelajari secara umum, dipelajari dengan cara itu tuh. Ya kita ada semacam keharaman-keharaman yang dilakukan, bahkan bisa sampai sujud ke setan segala gitu. Lamun orang nekatkan eta sah, kemudian orang nekatkan wa annahu yu'athiru bi nafsihi. Orang nekatkan bahwa ini terjadi karena memang ya akibat bacaan-bacaan orang. Ente nekatkan segala ge nu aya di dunia ini terjadi karena Allah. Lamun kitu maka itu kafir. Satu. Yang kedua, wa amma ta'allumuhu liyas harobihin nas bahwa haramun. Lamun orang mempelajarinya untuk menyihir manusia, menyihir itu ya menyakiti dalam arti entah ya bukan nama melukai lah, membuat doror lah gitu. Lamun pelet mah dukanya, lamun pelet karena bukan menyakiti. Menjual senang kan moga orang nikahi kan ya kayak diberi duit diberi pakaian segala macamnya lawan bel duka itu mah
Karena orang buka pelet diberi ku guru nu di eta teh. Tapi sihir lain duka lah pokoknya. Ya, kurang saya ya. Malah Yusuf ya. Iya eta, pelet itu saruan. Tapi kan maksudnya kayak orang akan kaji, akan uji ya. Nah, lamun tujuan mempelajarinya itu adalah untuk mensihir manusia, maka itu haram. Tapi orang kembali, apakah juga mempelajari na eta memang cuman eta carana? Artinya harus menyembah gitu kan? Harus melakukan keharaman-keharaman? Saya yakin tidak. Karena ada cara-cara tertentu juga yang itu katakan masih bisa ditolerir dan itu masih boleh. Nah, asalkan kalau memang yang boleh itu umpamanya, artinya tidak sampai menyembah, tidak sampai melakukan keharaman, itu dipelajari, kemudian untuk dilakukan menyakiti, mensihir manusia, nah maka itu ya tetap haram. Jadi definisi bahwa sihir itu adalah untuk melukai, sihir itu dipelajari dengan cara menyembah setan dan sebagainya, itu secara umum. Tetapi ada juga sihir-sihir yang memang dipelajari, bisa dipelajari dengan masih bisa ditolerir. Tuh, banyak ceritanya Pak. Kemudian yang ketiga, wa ingka nalali syai'in, orang mempelajarinya lain kunanaon yang mempelajari baik itu doang. Sebagian manusia kan seneng ilmu, naon baik dipelajari. Iya kan, doang Ustaz Maulana Pak, KB dipelajari. Dipelajari, seneng ilmu karena memang seneng ilmu gitu. Atau itu naon, tapi ngan hukumna makruh gitu. Nah sekarang masalahnya sulap ya. Sebagian sulap itu memang benar sihir. David Copperfield itu konon katanya melakukan sebuah perjanjian dengan setan. Makanya ada namanya satanic sekte gitu. Sekte setan gitu. Itu saking hebatnya dia melakukan perjanjian, maka sihirnya itu hebat. Hebat benar sih. Karena semakin kita nyembah setan, sihir kita semakin hebat. Semakin kita mematuhi setan, sihirnya semakin hebat. David Copperfield itu bisa ngilang, bisa dipotong, bisa terbang itu karena perjanjian dengan setan luar biasa. Lihat saja kalau tidak percaya di Google. Ya, David Copperfield itu pernah terkenal itu. Nah, ada memang sulap itu yang dipelajari secara manual lah, tidak ada trik-triknya. Makanya yang pernah dibuka oleh merah setan apa merah itu, pesulap merah itu Samsudin itu sebagian trik sulap itu, dan itu memang bukan sihir lah gitu. Kecepatan tangan dan sebagainya. Nah itu bisa nggak dipelajari, haram apa tidak? Saya kira itu masuk sini sama keruhun lah gitu ya. Atau mungkin nanti baca izun wa ingkana liyubtila bihis sihra. Kalau memang tujuannya itu untuk memerangi, memusnahkan, menghancurkan kesihiran yang lain, maka boleh. Yang paman anggap saja Ustadz Ujang Bustomi lah, katakan begitu. Dia kan di kontennya, nggak tahu itu misi beneran atau memang konten, tapi kita husnudon saja. Apa dukun-dukun itu kan diperangi sama dia, didatangi, ya kan? Dan sakti memang dia, sakti. Saya tidak mengatakan Ujang Bustomi itu ahli sihir, tidak. Andaikan kita masukkan ke sini, Ujang Bustomi itu mempelajari sihir itu ya, dengan tujuan untuk itu, memerangi tukang sihir, para dukun, nah itu wajah izun. Nah, maka saya kembalikan, hukum sihir itu tidak satu, ada 4. Bisa kafir memang, yang kedua bisa haram, yang ketiga bisa makruh, yang keempat adalah boleh. Nah sekarang waktunya sudah habis. Wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatin kafaru ya'allimuna an-nasa sihr. Sudah jadi kayak eta memarahan ya. Ampunanya, tanya, minta waktu nanya, dan beres ya. Bahasan masih lobok kan? Di sini disebutkan arti ayat 8 dari ayat ini, Nabi Sulaiman itu tidak melakukan kekafiran, tapi yang melakukan kekafiran adalah setan. Dia mengajarkan sihir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Orang-orang Yahudi zaman Nabi itu menganggap Nabi Sulaiman itu adalah tukang sihir, bukan Nabi.
Mereka ngomong gini, "Unzuru ila Muhammad, yadhkuru Sulaiman fil anbiya wa ma kana illa sahirun." Lihat Muhammad. Dia menyebut Sulaiman itu nabi, padahal dia bukan nabi, tapi adalah tukang sihir. Nah, wa ma kafara ini adalah penegasan dari Allah atau pembersihan nama dari Allah terhadap Nabi Sulaiman atas anggapan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman. Jadi orang Yahudi anggap Nabi Sulaiman itu sihir, tukang sihir gitu, bukan nabi. Ceritanya begini. Nabi Sulaiman itu nabi, ya seorang raja besar. Kekuasaannya itu sampai sedunia. Dia bahkan merupakan salah satu raja di dunia dari 4 raja di dunia yang menguasai dunia. 2 muslim, yang 2 kafir. 1 Sulaiman, berikutnya Dzulqarnain, itu yang muslim. Yang kedua Bukhtunasor, yang ketiga ini. Bukhtunasor itu Nebukadnezar dalam bahasa umumnya. Yang keempat adalah Namrud. Nabi Sulaiman raja besar. Nabi raja besar, kekuasaannya banyak, kepala tentaranya banyak, termasuk setan. Istrinya juga banyak. Nah, istrinya itu sampai 1000, Pak. Setiap malam sanggup menggauli istrinya sampai 100. Setiap malam itu. Setiap malam. Itu Nabi Sulaiman. Tapi Nabi Sulaiman itu tidak punya keturunan, coba. Kenapa coba? Karena Nabi Sulaiman itu tidak ngomong insya Allah. Saya sanggup menggauli istri saya sampai 101 malam. Dan saya akan menjadikan anak-anak soleh dari rahim ini anak istri saya. Cuman tidak ngomong insya Allah. Ditegur sama Nabi malaikat Jibril. Ulah gitu ngomong insya Allah. Kapohoan. Akhirnya terjadi anak. 1 dia tidak punya, ada 1. Cuman lahir separuh manusia, separuh jin. Cacat lah. Pokoknya cacat deh. Cacat. Nah, singkat cerita begini. Ada salah satu istrinya Nabi Sulaiman, namanya Jarodah. Namanya Jarodah. Jarodah ini anak seorang raja yang ditaklukkan Nabi Sulaiman di seberang entah Yaman, entah apa lagi. Ditaklukkan Nabi Sulaiman. Diperangi, tidak mau tunduk, diperangi kan mati. Tapi Jarodah ini cantik sekali. Anaknya. Jarodah anaknya si raja itu. Cantik, akhirnya bogoh kan. Dikawin. Dengan syarat harus masuk Islam, akhirnya mau dengan terpaksa. Eta si Jarodah. Gelis. Salah satu atau mungkin satu-satunya istri yang paling disayang Nabi Sulaiman. Mau tapi dengan terpaksa masuk Islam. Cuman masih menyisakan kesedihan yang luar biasa. Naon ieu maneh geus dibere enak ku aing kan gitu kira-kira Nabi Sulaiman ngomong. Dibere pekaya, dibere rumah istana megah, pokoknya kehidupan lebih enak daripada sebelumnya. Namun masih sedih baik. Atuh saya kami masih ingat kayaknya ke bapak, tuh bisa ingat, tuh bisa lengit-lengit kan gitu. Akhirnya kitu bejeng kitu beto bisa diubaran. Akhirnya naon? Saya pengen dibuatkan patung ayah saya untuk setiap hari saya bisa mengingat dia, melihat dia. Akhirnya naon? Oleh Nabi Sulaiman dibuatkanlah patung dari emas. Dari emas. Dari emas. Nah, akhirnya bisa ngelihat kan setiap malam ditaruh di kamarnya, setiap malam itu dilihat gitu. Persis dari emas, persis ayahnya. Lama kelamaan karena saking rindunya sebagian dan sebagainya itu ditambah godaan setan. Si patung itu disembah tanpa sepengetahuan oleh Nabi Sulaiman. Tanpa sepengetahuan oleh Nabi Sulaiman. Selama 40 hari. Dan itu ketahuan oleh Asif. Nah, 40 hari itu akhirnya fa'atabahu. Nabi Sulaiman itu dicelalah, di blame, dipangklah bahasa Nabi Adam, Saudara Adam itu. Dicela oleh Allah. Tapi tidak kerasa. Kerasa-kerasanya begini. Setelah diberitahu bahwa di rumahmu itu terjadi sebuah kesyirikan, ada orang dalam rumahmu itu yang menyembah berhala, marah-marah kan gitu, ketahuan ternyata istrinya seperti itu. Nah akhirnya Nabi Sulaiman itu dihukum oleh Allah dengan cara apa? Satu saat hukuman Allah nih,
Satu saat Nabi Sulaiman itu mau mandi. Ini hebatnya nih. Makanya juga kenapa kita kalau mandi suka nyopot ali-ali itu kan? Ya kan? Karena di dalamnya itu ada Asmaul A'zam, Ismul A'zam, nggak boleh dipakai. Dan Nabi Sulaiman itu tidak memakai cincin itu kecuali dia dalam keadaan wudhu. Mau mandi dicopot kan? Dititipkan ke Aminah. Aminah ibu saya ini. Aminah salah satu istrinya yang biasa dititipi ali-ali. Mandi be Nabi Sulaiman. Datang namanya setan laut, namanya Sokhar. Datang menyerupai Nabi Sulaiman. Wahai istriku, mana cincin saya? Disangkanya beneran kan? Dikasihkan tuh, bener, dikasihkan. Dan perlu Anda ketahui, siapa saja orang memakai cincin ini, dia akan bisa menguasai dunia. Si Sokhar pakai cincin itu, langsung dia jadi raja sedunia. Dia menuju ke singgasananya, duduk di situ. Udah duduk di situ, Nabi Sulaiman beneran datang. Mana cincin saya? Kamu siapa? Sulaiman yang asli itu ada lagi duduk di singgasana. Kamu bohong, kamu palsu. Akhirnya apa? Tidak dipercayai. Diusir Nabi Sulaiman dari istananya. Nah itu akhirnya ingat, ya Allah, benar. Saya telah melakukan kesalahan karena membiarkan kesyirikan ada di rumah saya, ada di istana saya. Ini hukuman saya. Itu terjadi selama 40 hari. Terjadi selama 40 hari. Walaupun singkat cerita, setelah 40 hari itu Nabi Sulaiman bisa menguasai istananya kembali, kerajaannya kembali kedua. Nah, singkat cerita Nabi Sulaiman mati, meninggal dunia. Itu waktu mati itu Nabi Sulaiman itu berdiri saja. Tidak ada yang mengetahui kalau Nabi Sulaiman itu masih hidup, masih sudah mati. Kayak orang hidup saja. Tahu-tahu rayap itu kan, apa tongkatnya itu dimakan rayap gitu. Akhirnya lama-lama jatuh, wah udah mati, meninggal. Waduh, kita ditipu kata setan gitu ya. Akhirnya singkat cerita setan menceritakanlah. Nih, akhirnya dibuka tuh kerajaan apa singgasananya itu. Nih, Sulaiman itu dia berkuasa karena dia punya sihir. Buktinya nih, ada kitab-kitab sihirnya di bawah singgasananya. Viral akhirnya. Viral bahwa Nabi Sulaiman itu dia menjadi raja karena punya sihir, dan dia memerintahkan memerintahkan kerajaannya itu karena dia tukang sihir. Itulah kabar, itulah yang diterima oleh orang-orang Yahudi zaman Kanjeng Nabi. Nah, Allah menegaskan, membersihkan nama baik Nabi Sulaiman dengan ini. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Sedikit lagi. Arjun, ya, ampun ya. Ini bahasanya tentang sihir ini. Bahasanya tentang sihir. Jadi sihir itu sekali deh haram lah, nggak gitu bela haram. Walaupun kita harus tahu juga hukum-hukumnya. Tapi jeung naon mempelajari sihir segala kan. Nu penting mah orang bisa menangkan duit loba geus beres kan gitu. Itu kudu boga sihir. Dan selimbat gitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ijtanibus sab'al mubiqat. Ngedoana sira kabeh as-sab'a ing perkara pitu al mubiqat kang ngerusakaken, ay al muhlikat. Kang ngerusakaken. Qalu dawu sapa, kala ngucap sapa para sahabat. Ya Rasulullah, duh Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma iku apa hunna utawi as-sab'ul mubiqat. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, ay hunna iku asyirku billah, siji syirik kepada Allah, billahi kelawan Gusti Allah. Yang wasihru lan sihir wa qatlun nafsi illa wa qatlun nafsi lan mateni awak-awakan allati harramallahu kang ngarumaken sapa Allah Gusti Allah illa bil haqqi ang kelawan hak. Wa aklur riba lan mangan riba, wa aklu halil yatim lan mangan malil yatim, lan mangan bandani yatim. Wa tawalli yaumaz zahfi, wa tawalli lan melarikan diri, mengo lumayu yaumaz zahfi ing dalem dinane rukete perang. Wa qadful muhsanati lan nuduh zina wad pira-pira wadon kang den reksa, dalam arti bersuami lah. Al mukminati kang mukmin, al ghafilati kang lali, muttafaqun alaih. Jadi dari hadis inilah Kiai Musonif akhirnya menghukumi, membuat bab tentang babut tahlid fi tahrimi sihri. Sihir itu hukumnya haram.
sangat haram, bahkan bisa menjadi mendekati kafir kalau memang prakteknya itu sampai kepada kesyirikan. Kalau prakteknya tidak sampai seperti itu, praktek pempelajarannya ya itu tadi, kita kembali kepada hukum 4 tadi yang 4. Kalau Anda masih ingat. Kalau enggak, lihat YouTube nah. Ijtanibus sab'al mubiqat. Hadisnya ini yang dijadikan dasar oleh Kiai Musannif. Jauhilah 7 hal yang merusakkan, al-mubiqat. Yang merusakkan itu artinya bisa menghilangkan iman, berarti bisa distatuskan sebagai kafir, musyrik, murtad, ya, atau dihukumi sebagai dosa besar, kabair. Kita lihat saja, apa saja itu. Asyirku billah, wa ma qalu ya Rasulullah wa ma hunna, qala asyirku billah. Yang pertama itu syirik. Nah, yang seperti ini mubiqatnya statusnya adalah murtad, menjadi kafir. Saya tidak akan memperpanjang. Wasihru lan sihir, seperti yang sudah dijelaskan tadi, mempraktekkan, mengajarkan, mempelajari. Kalau ini dihukumi haram, dihukumi dosa besar. Wa qatlun nafsi lan mateni awak-awakan, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah. Apa saja, siapa saja? Ya kita, orang yang sudah dihukumi Islam, yang sudah masuk Islam, walaupun cuman di mulut, itu hukumnya haram, dia akan terjaga. Ini kalau diceritakan panjang. Pokoknya walaupun cuma pura-pura, makanya kenapa orang kafir kalau pengen kawin dengan orang Islam itu pura-pura, boleh tuh. Walaupun nanti setelah kawin balik lagi nggak masalah. Yang penting itu al-hukmu bil dzahir gitu. Menyelamatkan diri gitu. Nah itu boleh. Asalkan yang penting untuk akad dulu lah gitu. Sah gitu. Makanya bagaimana hukumnya non muslim kawin dengan muslim? Ya boleh, syahadat dulu gitu. Kalau cinta sudah melekat kan tai ayam rasa coklat. Kecuali ya termasuk kafir dhimmi juga nggak boleh itu, haram untuk dibunuh itu. Makanya nggak usah tadi yang dia ngomong takfir. Itu kan sebenarnya kata-kata yang diucapkan oleh orang Islam kepada orang Islam. Jadi itu kan khawarij ceritanya itu. Kita ini dianggap lebih parah daripada orang kafir sendiri gitu. Kalau apa namanya? Kalau kafir masih mending gitu. Anggap kita itu ya masalahnya apa namanya? Musuhnya gitu. Tapi masalahnya yang mengucapin Allahu Akbar itu adalah orang Islam sendiri. Jadi kita lebih parah dianggapnya itu daripada kafir gitu. Nah, kecuali illa bil haq. Kecuali adalah dengan hak. Ya, dalam arti di sini rajam dan sebagainya itu bolehlah. Nggak usah diteruskan. Nanti bahasanya panjang. Wa aklur riba, makan riba. Saya ingin membaris bawahi gini. Ustadz kita, kiai kita itu kadang sok gampang-gampang hukumi bank itu haram. Jangan mudah menghukumi bank itu haram. Yang haram itu bukan banknya, tapi ribanya. Bukan juga produknya, ribanya. Maka sekali menghukumi bank itu haram, masalah sampai berkelanjutan. Termasuk hidupmu haram kabeh loh. Gitu. Haram dimakan. Gedungnya haram dimakan. Hati-hati mata ke. Ini satu, itu. Kemudian wa aklu malil yatim. Iya. Sebentar lagi. Makan bandanya anak yatim. Kemudian wat tawali yaumaz zahfi. Lari dari medan perang lah. Sekedar maknai belah waktu. Waqadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan mengqadzaf, menuduh zina orang perempuan yang sudah nikah. Ini sering kita praktekkan, tapi kalau saya jelaskan nanti diturunkan dari kursi. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.